di Bandung itu. Udaranya segar, pepohonan banyak. Kayaknya di sini kalau treknya buat jogging enak deh bang ya? Enak sekali nih trek buat jogging. Kalau gini nah trail run. Tapi kamu dulu waktu tes kesegaran jasmani larimu berapa menit? Lari saya jelek bang pada saat itu. Ya sekitar 18 menit, 19 menit lah. Kalau saya waktu itu dapat 12 menit 37 detik lah. Wah, nilai abang udah bagus itu bang. Ya, bagus lah. Nantilah kita lari di sini deh. Yuk. Sekarang kita jalan-jalan dulu pakai Land Rover. Tekad kuat adalah dorongan untuk menjadikan sebuah mimpi terwujud. Tapi, di balik mimpi yang menjadi kenyataan, ada banyak kisah menempa fisik dan mental seseorang. Nama Agus Prayogo, pangkat Letnan 2 Infanteri, jabatan Tim Gumiltih, Secapa Angkatan Darat. Mulai lari tahun 95. Kira-kira umur 10 tahun. Waktu itu ikut klub, tapi masih kampung gitu. Di Cacaban, Kota Magelang. Umur 10 tahun, ikut porseni tingkat SD sekota Magelang. Dapat medali perak. Tadinya dari Magelang, masih klub amatiran gitu kan. Mulai masuk ke klub yang agak profesional dikit, pindah ke Salatiga. Naik kelas 3 SMP. Di sana kita ditampung di klub, jadi ngikut orang kita. Maksudnya saya udah pisah dari keluarga, tapi di situ ada beberapa atlet yang memang fokus latihan di sini. Di klub saya dari tahun 99 sampai 2004. Waktu pertama kali masuk klub nggak serta-merta langsung juara ya, butuh proses. Dari tahun 99 latihan 2 tahun, akhirnya saya ikut seleksi Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional se-Indonesia di Palembang waktu itu tahun 2001. Ya, di situ alhamdulillah saya bisa menjuarai di nomor 5.000 meter untuk kategori putri. Sebenarnya dari postur aja udah kelihatan, badan saya tuh tidak menunjang untuk menjadi pelari sprinter. Badan saya memang ya dari dulu kayak gini, kecil, kurus, ya itu memang sangat berpotensi untuk pelari jarak jauh. Jadi di situ saya memutuskan untuk menjadi pelari jarak jauh. Yang sangat berpengaruh yaitu pertama kali juara Popnas itu di Palembang tahun 2001. Nah dari situ mulai saya lebih semangat lagi, lebih giat untuk berlatih. Karena dari tingkat nasional, dari situ saya dipanggil untuk mewakili Indonesia mengikuti kejuaraan Asian School tingkat Asia Tenggara waktu itu di Thailand. Dengan mengikuti event itu, saya berhasil mendapat 2 medali emas di nomor 1.500 dengan nomor 5.000 meter. Dari Kemenpora saya dapat beasiswa untuk sekolah dan bahkan dijanjikan untuk bisa kuliah juga. Dari situ saya lebih semangat lagi. Sadar akan potensi dirinya, ia pun bertekad untuk menjadi seorang pelari profesional. Waktu kelas 2 SMP, saya sempat ngobrol sama guru saya. Sempat ditanya, cita-cita kamu mau ngapain? Gitu. Terus saya sempat berpikir sendiri, saya mau jadi apa, mau ngapain ke depan. Sedangkan dilihat dari kondisi keluarga aja kurang mampu, misalnya saya mau kuliah gitu ya. Akhirnya saya mikir, saya punya kelebihan di olahraga, khususnya di nomor lari jarak jauh. Kenapa nggak saya manfaatkan, kenapa tidak saya asah kemampuan saya itu. Akhirnya dari kelas 2 itu saya memutuskan untuk pindah ke Salatiga mengikuti klub yang lebih profesional. Saya yakin banget ya, sampai saya berani untuk meninggalkan keluarga saya yang ada di Magelang. Prinsip saya pergi dari rumah harus sukses. Setengah nekat, setengah sadar juga sih. Agus Prayogo. Sejak kecil, sudah terlihat potensi yang dimilikinya. Berlari membuatnya banyak mengukir prestasi sejak duduk di bangku sekolah.
Ya, saya ingat dulu si Agus itu masih kecil, masih mungkin anak SD. Kemudian di usia SD itu dia sudah latihan bareng dengan Taruna Akmil, tim atletik Taruna Akmil, dan dia bisa mengimbangi kecepatan tim atletik Taruna Akmil. Kebetulan setelah lulus dari Akmil, saya pun berdinas di batalion di Magelang. Jadi kurang lebih dari tahun 2000 sampai dengan 2008, saya pun masih sering melihat Agus berlatih di lintasan lapangan Rindam yang kebetulan letaknya di depan markas batalion saya. Nah, karena dia punya kecepatan yang bagus, sehingga saya mengajak tim Tontangkas batalion pun berlatih bersama dengan timnya Agus bersama rekan-rekannya. Tujuan saya biar dia menarik tim kami karena dia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan prajurit kami. Prestasi satu ke prestasi lain diraihnya sampai ke tingkat nasional. Tangga yang sedang menanjak itu harus dijalani menurun pada saat gagal ikut dalam tim SEA Games. Waktu itu, Agus yang masih termasuk kategori atlet junior terpaksa mengalah karena atlet senior didahulukan untuk masuk ke dalam tim nasional. Ya, jadi tahun 2004 itu waktu itu umur saya 19 tahun, saya berhasil mewakili Jawa Tengah untuk mengikuti PON di Palembang. Di sana saya ikut 2 nomor di 5.000 dan 10.000 meter. Di kedua nomor itu saya mendapatkan 2 medali perunggu. Dari situ saya dipanggil pelatnas tim nasional untuk mengikuti seleksi SEA Games Filipina 2005. Saya mengikuti pelatihan selama 1 tahun, ikut seleksi karena memang prestasi saya waktu itu saya masih junior juga. Akhirnya saya kena degradasi, dalam artian untuk berangkat ke SEA Games itu kan memang dibutuhkan tim yang kuat, tim yang solid. Akhirnya ya udah diambil yang senior-seniornya. Akhirnya saya pulang ke Magelang. Kecewa dan sedih menerima kenyataan ini, Agus pun kembali ke kampung halamannya di Magelang. Sebagai remaja yang memiliki uang banyak, tetapi tanpa kegiatan, akhirnya ikut bergabung di jalanan menjadi pilihannya. Tapi, apakah ini sebuah keputusan yang tepat untuk dirinya? Pulang ke Magelang, saya mulai kumpul-kumpul lagi sama teman-teman saya waktu kecil dulu. Akhirnya memang di sana itu di Magelang waktu itu kan lagi menjamur tuh geng-geng motor gitu. Akhirnya saya beli motor Ninja waktu itu dan saya memutuskan untuk mendirikan geng motor Ninja di Magelang. Kegiatannya lebih sering kumpul, terus kita merencanakan buat touring. Kemudian kan sempat ada gempa Jogja, kita bikin bakti sosial ke Jogja gitu. Intinya kita cari kegiatan positif dengan adanya geng motor. 2007 awal saya sempat ngalamin kecelakaan juga kan.